apa yang sudah diusahakannya, jangan pernah dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Ada orang yang usaha untuk menyehatkan badannya, ketika dapat sehat dia bersyukur kepada Allah. Ada orang yang berusaha cari nafkah untuk keluarganya, dia dapat, dia bersyukur kepada Allah. Insya Allah dikurangin hisabnya di hadapan Allah. Hadirin, orang kalau udah ketemu hisab itu, ya, orang kalau udah ketemu hisab itu, ini kalau terlalu banyak hitungannya, bisa jadi jarak antara dirinya dengan orang yang masuk surga duluan itu 5.000 tahun jaraknya. Orang-orang udah pada ngopi, masih dihitung aja itu orang. Ya subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia bersyukur dengan hartanya, nggak banyak hitungannya. Saya pernah sampaikan, kita ke Superindo. Pernah nggak ke Superindo? Pernah kali lewat. Dan subhanahu wa ta'ala, kita bawa keranjang kosong tuh ya. Ada orang yang cuma ngambil satu barang. Ketika lewat kasir beres, urusannya cepat. Kenapa? Nggak banyak urusannya. Dan subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang banyak naruh, maka hitungannya pun banyak. Hitungannya akan menjadi banyak. Ada subhanahu wa ta'ala. Waduh, ya, banyaklah, lama dia hitungannya. Tapi orang yang bersyukur nggak begitu. Orang yang bersyukur kepada Allah, ketika dia banyak urusannya, tahu-tahu ternyata yang punya Superindo temennya. Udah bawanya. Tuh hadirinnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya bersyukur kepada Allah. Hisab itu nggak lama-lama. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Tiap diri kita ini kan dititipin sama Allah. Saya kalau dengar ceramahnya almarhum Jalil MJ, Masya Allah, memang benar. Orang titipan itu kan kayak tukang parkir. Ya, tukang parkir, mobilnya dibawa, enjoy aja dia, nggak diparkirin sama dia. Ya, mobilnya kan banyak tuh tukang parkir, motornya udah mobilnya banyak, cakep-cakep. Ada yang bawa dia nggak sewa, karena memang yang namanya dititipin kan subhanahu wa ta'ala dibawa. Sampai bures tuh di parkiran, nggak sewa, dia malah senang. Ya, udah nggak ada kerjaan dia, duit udah banyak nih. Subhanahu wa ta'ala. Orang dititipin tuh mestinya begitu. Dia bersyukur kepada Allah, sadar bahwa apa yang ada pada dirinya hari ini bakal kembali kepada Allah. Yang paling penting ketika kembali itu masih ada nggak tanggung jawab kita, itu yang paling penting. Kalau udah bersyukur, enjoy. Tanggung jawab kita nggak terlalu banyak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-ukhra fihal hisab. Orang yang dunianya hanya dijadikan sebagai hisab, ya, sebagai akan berlama-lama dari hisab, ini orang yang nggak bersyukur. Tapi dia bersyukur kepada Allah, hisabnya dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hisabnya akan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa thalithatun fihal azab. Yang terakhir itu, dunia itu ada yang mereka gunakan hanya untuk mendapatkan siksa dari Allah. Mana orang ini? Orang ini nggak pernah mau tahu mana halal, mana haram, mana benar, mana enggak, mana hak, mana batil, bodoh amat. Yang penting senang, yang penting happy, itu bawahnya gitu. Nah, orang begini subhanahu wa ta'ala cenderung orang jahil, orang bodoh. Karena salah satu dari cara orang bodoh itu yang nggak peduli dengan apapun kebaikan. Mereka nggak sanggup untuk menimbang-nimbang mana yang benar, mana yang enggak. Otaknya ada, tapi kurang kepake. Ya. Pikirannya ada, tapi jarang digunakan, bekarat. Maka hadirinnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang seperti ini bahkan
yang lebih ekstrim lagi ketika ditakut-takutin dengan neraka, dia nggak takut. Masuk neraka loh, emang gue doang. Gitu, dasar bareng artis kan. Masya Allah, ini orang begitu udah kebangetan parah itu subhanahu wa ta'ala. Ya, ini hadirin dirahmati Allah. Orang yang menjadikan dunianya itu sebagai wasilah untuk dosanya, maka orang seperti ini ulaika kal an'am. Dia punya mata gak bisa ngelihat, adzanu la yasma'una biha, dia punya telinga gak bisa dengar, qulubu la yafqahuna biha, dia punya hati gak ngerasain apa-apa, ya gak peduli. Nah ini cenderung orang-orang seperti ini senang dengan kezaliman, ya, senang dengan kezaliman. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah bertebaran di masyarakat kita. Mana orang-orang yang dengan narkobanya cuek, ya bodoh amat. Bahkan orang tuanya pun nggak peduli. Dan ini orang-orang yang udah nggak tahu mana menghilangkan nyawa seperti apa, itu nggak peduli. Kebegal di mana-mana. Ya nggak pakai mikir lagi apa itu motor, nggak pakai mikir lah apa itu motor dia, apa motor borek kredit dan sebagainya. Dia nggak mikir ini orang yang dibegal dia apa punya anak atau enggak, dia nggak mikir. Ya pikirnya nggak ada. Terus orang yang demen sama tawuran, dulu kita tahu tawuran itu di Jakarta. Dulu STM lawan SMA gitu, ya. Kelas MEA nggak mungkin karena perempuan semua dulu mah. Nah sekarang di daerah ada tawuran pelajar di mana-mana sudah. Di sekolahin otaknya kurang tapi pintar jadi. Kenapa? Imannya kurang tapi nambah. Yang ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting saya kira. Untuk paling tidak, ya, paling tidak kita bisa menjadi contoh lah buat anak-anak kita. Kita bisa jadi contoh buat anak-anak kita. Karena bagaimanapun generasi-generasi yang akan datang, Masya Allah. Kalau dulu mungkin kita dulu aja ya, kita masih rada-rada ngeri, kita punya TV yang becek-becek ya, itu rasanya. Apalagi sekarang TV udah, wow, dan tak niatnya, ya, udah dan tawa sekarang ya TV, dan subhanahu wa ta'ala. Dan belum lagi apa itu YouTube, ya. Belum lama saya kemudian bahas sama kawan itu, ketika buka YouTube, loh, padahal kan ada tuh yang namanya dibatasin apa itu untuk kalangan bocah ya, tapi tetap aja itu ada pandangan untuk orang dewasa. Kita resep, anak kita ngeri gitu dari subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihadapkan dengan hidup yang serba salah, nggak ngasih bocah handphone, kesian, ya kan? Ngasih bocah handphone bagaimana coba? Padahal kita sadar betul nih, kalau ngasih bocah handphone, satu jelas akhlak rusak, jelas. Yang kedua, ilok, itu dia kuota beli sendiri, siapa yang beli? Bapaknya. Jadi kita ngerusak anak-anak kita sendiri yang bayar itu. Kita sendiri yang bayar orang untuk merusak akhlak anak-anak kita. Ustaz mah cuek aja, dibayar kagak Ustaz. Dan subhanahu wa ta'ala. Nah ini penting saya bilang. Ayo, bahwa agak berat memang hadirin yang dirahmati Allah, menghilangkan kebiasaan ini agak berat, tapi pasti bisa. Mumpung bocah kita nih belum galak-galak amat, mungkin kalau udah dewasa lain lagi ya, belum rada-rada belum galak-galak amat, mendingan udah nggak usah pakai handphone. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira kalau ditimbang-timbang ya,
antara kita kasih ini anak handphone atau tidak, ya pasti lebih banyak menguntungkan tidak kasih handphone. Cuman cara supaya nenangin anak itu ya paling simpel handphone. Bocah nangis nih, nonton YouTube ya, kan gitu. Bukan orang sini. Ya, ya nonton YouTube ya tuh ya, dibuka itu YouTube SpongeBob. Di Amerika itu SpongeBob, hadirin rahmati Allah, dilarang ditonton sama bocah. Itu di Amerika. Lah di sini disetelin SpongeBob. Mata udah gede ya SpongeBob kan gitu ya. Ya anak wah ini perlu awas dengan nonton SpongeBob. Kalaupun mau ya bolehlah Upin Ipin, boleh biarin lah ya, daripada nggak ada tontonan bisa. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Hadirin, kalau kita perhatiin itu SpongeBob ya, itu ungkapannya itu banyak ungkapan dewasa. Kalimat-kalimatnya pun banyak kalimat itu. Cuman kebetulan kita mah nggak tahu, orang jarang ingat kita mah. Ya, anak kita yang nonton mah ya subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau ada yang bilang, kan suka ada BO, bimbingan orang tua tuh ya. Sekarang mah bukan orang tua bimbing anak, urusan nonton, anak bimbing orang tua. Ya enggak? Wajan itu nontonnya ini aja kan gitu. Kita nggak paham. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berat tapi bisa. Maaf. Ya, kayak apapun kita mendidik anak yang sah, pasti kita pun nggak maksimal kok. Nggak tiap hari ya. Sementara handphonenya itu tiap saat, bukan lagi tiap hari, tiap saat. Hadirin ya ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, entah 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, kita nggak tahu masih ada nggak sih pengajian gitu ya? Masih ada nggak sih pengajian, masih ada nggak sih orang sembahyang. Allah, kalau kondisi udah kayak begini agak repot. Sekarang susah banget, musola gede, zamannya ya masih lebar banget, jamaahnya sempit bener. Ya subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lebih panjang saya kira kalau kita bahas tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ternyata sudah begitu banyak, sudah Allah kasih tanda-tandanya. Ya sudah begitu banyak Allah kasih tanda-tandanya. Walaupun ya, jangan cuma bangga sekarang alhamdulillah Islam menang di Piala Dunia, bukan cuma itu. Ya, apa menang Piala Dunia nih Islam kemudian jadi perkembangan belum tentu juga. Subhanahu wa ta'ala. Ya, cuman yang kita khawatirkan generasi kita udah menang belum akhlaknya, minimal di masyarakat. Ma'asyiral hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayo terus bersyukur kepada Allah dengan apapun yang Allah timpakan kepada kita. Ya, satu sisi Allah kasih musibah di tempat lain, sisi lain bukan Allah nggak mau kasih, bisa banget Allah ratain musibah semuanya dapat, nggak cuma janji doang, bukan ya, bisa banget Bekasi, bisa banget ya tenggelamin Bekasi, ya tenggelamin Jakarta, ya kecil buat Allah mah kun beres. Kenapa Allah belum ngasih? Mungkin masih ada majlis taklim PPH kali. Ya subhanahu wa ta'ala, mungkin karena itu ada subhanahu wa ta'ala, mungkin kita masih mau ngaji. Jangan kita bangga sekarang punya ini, seketika Allah hancurkan, diluluh lantakan, sesaat hilang, sesaat hilang seluruhnya. Kita lihat toh di Cianjur bangunannya cakep-cakep banget, ternyata hancur, ya nggak bisa hari, bentaran doang. Dan subhanahu wa ta'ala, yang tadinya tawa-tawa berubah jadi nangis. Itu bisa banget Allah jadikan itu. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istaghfiru rabbakum, banyak minta ampun pada Allah, banyak bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita. Insyaallah Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرهيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا برحمتك يا الراحمين اللهم انفعنا بما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf, hadirallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.